Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Tantri Wulandari pada pelajaran IPS kelas 7. Pada pagi ini kita akan membahas tentang kebutuhan hidup manusia ataupun aktivitas kebutuhan manusia. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari kebutuhan. Siswa dapat menyebutkan macam-macam kebutuhan dan siswa dapat menyebutkan faktor penyebab kebutuhan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah selesai mengikuti proses pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat bersikap bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita akan belajar tadi tentang kebutuhan manusia. Yang pertama tentang pengertian kebutuhan, macam kebutuhan dan faktor penyebab kebutuhan. Apakah contoh di bawah ini merupakan salah satu dari kebutuhanmu? Yang pertama ada nasi kuning dan pelengkapnya, sofa, kehidupan beragama, rekreasi, rumah, dan juga pakaian. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan merupakan keinginan manusia akan barang dan jasa yang harus dipenuhi dan pemuasannya dapat dilakukan secara jasmani maupun rohani. Nah, sekarang tentukan ya, manakah barang yang akan Anda dahulukan dalam pemenuhannya. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama menurut intensitas, yang kedua menurut sifat, ketiga waktu, keempat subjek. Menurut intensitas, di sini terbagi menjadi 3, ada kebutuhan primer atau pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Sedangkan menurut sifat terbagi menjadi 2, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Menurut waktu, ada kebutuhan sekarang dan yang akan datang, sedangkan menurut subjek ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, sekarang yang ketiga tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama pendapatan, kedua jenis kelamin, ketiga tingkat pendidikan, yang keempat status sosial, dan yang kelima selera. Pendapatan terletak di atas karena dengan pendapatan yang tinggi, manusia atau kita semua pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lain selain kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Jenis kelamin juga sangat menentukan. Antara pria dan wanita jelas kebutuhannya berbeda. Tingkat pendidikan juga berpengaruh. Tingginya tingkat pendidikan seorang bisa mempengaruhi gaya hidup manusia. Status sosial. Orang yang mempunyai status sosial tinggi cenderung dia menggunakan barang-barang yang kualitasnya lebih baik. Yang kelima, selera. Ada orang yang seleranya tinggi, misal dia tidak mau memakai barang-barang kalau yang tidak bermerek atau branded. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Nah, ada kata-kata bagus di sini. Orang yang pesimis memandang tugas dan tanggung jawab adalah beban. Orang yang optimis memandang tugas dan tanggung jawab adalah kewajiban. PPT ini disusun atau video ini dibuat oleh Ibu Tantri Wulandari dari SMP PGRI 1 Sempor.